Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kamu cukup berani. Kamu sebenarnya adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini setelah menunjukkan kekuatanku, ucap Ding Chou. Ekspresi tersenyum Ding Chou tidak berubah, dan sepertinya terlihat sangat baik. Namun, orang sudah tahu bahwa dia bukan orang yang menjauhkan diri dari masalah duniawi. Justru sebaliknya, dia adalah orang yang sangat sombong. Hanya saja, dia menyembunyikan kesombongannya dengan sangat dalam. Itu berarti bahwa, lawanmu sebelumnya adalah sekelompok orang lemah, atau mungkin sekte Ling Yun kamu bahkan tidak memiliki ahli juga, balas Chu Feng sambil tersenyum mengejek. Di Provinsi Azure, kamu juga orang pertama yang berani mengatakan bahwa sekte Ling Yunku tidak memiliki ahli, ucap Ding Chou. Alis seperti pedang Ding Chou miring ke dalam, dan helai kilatan dingin melonjak dalam tatapannya. Dia tampaknya cukup keberatan, jika ada orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang sekte Ling Yunnya. Oh, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, ucap Chu Feng sambil mengangkat bahunya, dan dia tampak agak acuh tak acuh. Karena sudah begini, silahkan saja. Selama kamu bisa mengalahkan aku, kejuaraan ini akan menjadi milikmu. Namun, tidak ada salahnya mengatakan kepadamu bahwa, aku akan membuatmu kehilangan lebih banyak, dan bahkan lebih menyedihkan daripada Chen Wanxi. Ucap Ding Chou sambil membentuk tangannya seperti kail, dan menunjuk Chu Feng untuk membawanya. Oh, sesuai keinginanmu. Balas Chu Feng. Suara mendesing. Chu Feng segera menyerang. Dia mengaktifkan teknik misteriusnya, dan kemegahannya itu sama mengesankannya dengan pelangi. Tubuhnya sedikit condong ke depan, dan dia tiba di depan Ding Chou seperti angin. Kecepatannya sangat cepat, dan semua orang pun sampai terkejut. Lengan Chu Feng menari-nari saat mereka terbuka lebar dan tertutup. Setiap keterampilan dan gayanya itu dapat dikatakan bagus, dan juga cukup luar biasa. Serangannya secepat kilat, dan sekuat puncak gunung. Tangannya seperti besi, dan kakinya seperti cambuk. Pukulan-pukulannya membentuk serangan yang seperti badai dan mereka mengepung Ding Chou di dalamnya. Bagaimana mungkin orang ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dengan kultivasinya di ranah spirit, ia memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari ranah asal, ucap para penonton. Serangan Chu Feng membangkitkan seruan kejutan dari tanah, dan tatapan semua orang tertarik pada metode meninju Chu Feng. Bahkan alis dari berbagai penguasa kota terkunci rapat, dan mata mereka bersinar terang. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Chu Feng adalah seorang jenius sebelumnya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dia sangat kuat sampai saat ini. Sepertinya kamu memiliki banyak keterampilan, ucap Ding Chou. Menghadapi serangan kuat dan sengit Chu Feng, Ding Chou tiba-tiba tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Dia terus-menerus dipaksa kembali, dan dia bahkan secara bertahap kehilangan kekuatannya untuk melawan. Karena tubuh Chu Feng tidak normal, dan selama dia dengan kuat bertabrakan dengan tubuh Chu Feng, perasaan mati rasa akan datang dari bagian tubuh itu. Dia sama sekali tidak berani menggunakan tubuhnya, untuk memblokir serangan Chu Feng secara langsung. Itu dikarenakan tubuhnya tidak bisa memblokirnya. Wush! Tiba-tiba saja, Chu Feng melemparkan pukulan berat dan ganasnya keluar. Angin bangkit dari tinjunya, dan langsung menuju wajah Ding Chou. Karena terkejut, Ding Chou tidak ada tempat untuk menghindar. Mendengus. Melihat itu, Ding Chou menggertakkan giginya, dan mendengus dingin. Udara di sekelilingnya langsung menjadi tegak, dan lapisan kekuatan tak terlihat segera meledak. Kekuatan asal dalam tubuhnya seperti ledakan gunung berapi, dan itu menelan segalanya saat keluar. Kekuatan yang kuat terbentuk menjadi badai tanpa bentuk, dan dengan paksa mendorong Chu Feng kembali. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng didorong kembali, Ding Chou bergegas maju. Melambaikan kedua tangannya, dan secara acak melepaskan tinjunya. Dari serangan Chu Feng sebelumnya, dia mulai melakukan serangan balik terhadap Chu Feng. Kamu akhirnya menggunakan teknik misterius, ucap Chu Feng.
Melihat Chu Feng yang memiliki keunggulan dan memasuki posisi kurang menguntungkan dalam sekejap, Su Rou sedikit mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa Ding Chou menjadi serius, dan dia yang mengoperasikan teknik misterius memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat 3 dari ranah asal. Chu Feng saat ini benar-benar sangat ditekan. Rou seperti yang aku katakan, Chu Feng tidak bisa mengalahkan Ding Chou. Namun, untuk dapat melakukan semua ini hanya dengan mengandalkan tingkat 8 dari ranah spirit, dia sudah bisa dikatakan sedang menciptakan mukjizat. Jika mereka berdua berada di dunia kultivasi yang sama, Chu Feng pasti bisa menang atas Ding Chou. Tapi dengan menyesal, kultivasi mereka tidaklah sama, ucap Su Hen sambil menggosok jenggot kering di dagunya, dan tersenyum dengan gembira. Cih, ayah, karena hasilnya belum dapat dipastikan, jadi jangan ucapkan kata-kata itu terlalu dini, balas Su Rou sambil mengerutkan bibirnya, dan terus memperhatikan kedua orang di atas panggung. Sebenarnya aku ingin melihatnya, sampai sejauh mana Chu Feng bisa bertahan. Jika dia bisa bertahan lebih lama dari Chen Wanxi, maka dia sudah sangat mengesankan, dan dia harus terikat dengan sungguh-sungguh oleh kami. Ucap Su Hen sambil mengamati dengan serius. Meskipun dia merasa bahwa Chu Feng tidak bisa menang, bakat yang ditampilkan Chu Feng sudah membuatnya berpikir lebih tentangnya. Tidak masalah jika dia menang atau kalah, dia akan mencoba untuk mendapatkan Chu Feng. Bagaimana dengan ini, ucap Ding Chou. Ding Chou menggunakan teknik misteriusnya, dan kekuatan-kekuatan ranah asalnya langsung naik beberapa kali lipat pada setiap bagian tubuhnya. Dia mengangkat tangan dan kakinya, dan kekuatan asal di sekitarnya yang bisa dia kendalikan itu, ternyata mampu menahan Chu Feng. Apakah kamu sudah serius? Tapi sayangnya, aku belum, balas Chu Feng. Chu Feng dengan anehnya tersenyum, dan dia tiba-tiba menghentikan langkahnya yang didorong mundur. Dengan satu tangannya, dia mengayunkan tinjunya, dan kaki yang dilemparkan Ding Chou menuju ke arahnya. Beberapa telapak tangan telah muncul, dan rasanya seperti tangan besar yang tak terhitung jumlahnya. Tangan itu terulur saat mereka menabrak Ding Chou. Keterampilan bela diri, seru Ding Chou yang sangat kaget dengan perubahan yang tiba-tiba, karena semua ilusi Chu Feng sudah terwujud, dan dia tidak bisa mencari tahu mana yang nyata atau yang palsu. Dia saat ini benar-benar tidak bisa melihatnya. Ini hanyalah keterampilan bela diri peringkat 3. Kamu berani menunjukkan teknik itu di depan wajahku, ucap Ding Ju. Namun, meskipun disetrum sampai terkejut, Ding Chou tidak terlihat panik. Dia tiba-tiba berteriak, dan kekuatan asal dalam tubuhnya berputar di sekitar tubuhnya melalui meridian khusus Ni. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan perasaan tidak bisa dihancurkan juga langsung dipancarkan. Pada saat itu cahaya ditembakkan kemana-mana, itu dengan suasana yang mengancam. Dia sepertinya tampak sudah tidak lagi memiliki tubuh, darah, dan juga daging. Dia hanyalah seorang dewa perang, yang terbuat dari emas dan tembaga. Itu benar, Ding Chou menggunakan keterampilan bela diri unik, yang hanya dimiliki Sekte Lingyun. Peringkat 4 memperkuat keterampilan bela diri, tubuh baja-baja emas. Murid Sekte Lingyun yang bertarung dengan Chu Feng sebelumnya, dia telah menggunakannya juga. Namun kekuatannya benar-benar berbeda, itu ketika Ding Chou yang menggunakannya saat ini. Dia benar-benar mencapai ketinggian baru dengan teknik itu. Keberanian palsu, saksikan saja saat tubuh baja emasku memecahnya. Ucap Ding Chou sambil membuang beberapa pukulannya, dan dengan paksa menaburkan ilusi telapak tangan Chu Feng. Pukulan terakhirnya, itu dengan keras dikaitkan dengan Chu Feng Illusionary Palm. Bang! Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, dan itu membuat suara ledakan yang besar. Suara ledakan itu seperti ketika baja yang terhubung satu sama lain. Riak energi besar meledak secara mengejutkan, dan kemudian mendorong kedua orang itu mundur beberapa langkah. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa Chu Feng terluka parah. Karena bagaimanapun juga, Chu Feng hanya mencari kematian jika dia bertemu kekuatan dengan keterampilan bela diri peringkat 3, itu dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat 4 Ding Chou.
Namun, ketika orang berpikir bahwa telapak tangan Chu Feng yang digunakan untuk menghentikan tinju Ding Chou rusak, tubuh Chu Feng seperti cita ketika dia tiba-tiba melompat ke arah Ding Chou. Tubuh baja-baja emas yang bagus. Aku, Chu Feng, akan melihat siapa yang mengskan siapa, ucap Fu Feng. Perubahan sedang terjadi dengan tubuh Chu Feng pada saat itu. Ular cahaya berwarna putih mengelilingi seluruh tubuhnya, dan tembakan kilat yang kuat terlihat di mana-mana. Di antara gelombang-gelombang itu, suara ledakan yang menusuk telinga terus dilepaskan. Dan juga dengan percikan api yang menyilaukan, sikapnya ini terlihat sangat menakutkan. Kekuatan ini adalah keterampilan peringkat 5. Tidak, itu adalah keterampilan peringkat 4 yang memiliki kekuatan keterampilan peringkat 5, seru Ding Chou dengan kaget, dan ekspresi Ding Chou sangat berubah. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Chu Feng memiliki teknik yang sangat kuat. Keterampilan bela diri peringkat 5, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang awam. Chu Feng saat ini telah meringkukkan petir di seluruh tubuhnya. Ular petir itu meraung-raung, dan dia bahkan tidak tampak seperti manusia lagi. Chu Feng kini seperti dewa perang yang diciptakan oleh kilat. Kekuatan yang ditampilkan Chu Feng ini membuat semua orang terpana. Membuat keterampilan bela diri untuk menyingkat energi spiritual menjadi substansi, itu harus menjadi keterampilan bela diri peringkat 5. Untuk mengetahui bahwa, di dalam Provinsi Azure sendiri, yang terkuat hanya peringkat 6 keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri peringkat 5 adalah sesuatu yang banyak diharapkan, namun belum bisa didapatkan. Namun, keterampilan bela diri yang luar biasa seperti itu ditangkap oleh seorang pria muda seperti Chu Feng. Maka secara alami, banyak orang akan mengagumi dan menghormatinya. Namun, Ding Chou yang sepenuhnya percaya diri dengan badan baja emasnya, tampaknya dia tidak takut sama sekali. Dia mengangkat lengannya, dan bergegas menuju Chu Feng. Dalam benturan instan antara ular kilat dan cahaya keemasan, dua orang yang memiliki keterampilan bela diri yang melindungi tubuh mereka saat ini, akhirnya memulai konfrontasi tubuh fisik yang ganas. Namun, di saat mereka menyerang, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan cepat akan ditentukan. Ular petir milik Chu Feng ini sangat sombong, dan mereka memiliki kekuatan serangan absolut. Sedangkan keterampilan bela diri Ding Chou secara kebetulan, itu adalah keterampilan bela diri pertahanan, sehingga ia dengan cepat ditekan oleh Chu Feng. Bang bang bang, tinju dan kaki mereka terus berayun dan saling bertabrakan. Setiap kali mereka terhubung bersama, ledakan yang memekakkan telinga akan terjadi. Setiap kali mereka bertukar pukulan, riak yang kuat akan melonjak. Yang paling penting adalah, bahwa ketika setiap riak yang keluar, Ding Chou akan mundur satu langkah, dan Chu Feng akan maju. Oh surga, orang seperti apa Chu Feng itu? Dia bisa menggunakan kultivasi level 8 dari ranah spirit, untuk menekan Ding Chou yang ada di level 2 dari ranah asal. Orang-orang berseru tanpa henti, dan banyak darah orang yang mendidih saat menonton, karena pemandangan di depan mereka memberitahu mereka kebenaran yang mengerikan. Chu Feng yang mengandalkan keterampilan bela diri yang kental, dengan perpaduan energi roh dari tubuhnya, itu dapat menekan Ding Chou yang memiliki kekuatan asal. Sangat kuat. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng sekuat ini. Sepertinya mungkin dia benar-benar dapat membantu kota emas unguku dan menjadi juara, ucap Chen Hui. Chen Hui dan banyak penjaga kota emas ungu terlihat senang dan gembira. Awalnya mereka memiliki harapan besar pada Chen Wanxi, tetapi mereka tidak akan pernah menduga bahwa Chu Feng, kini telah membuat kagum semua orang dengan satu penampilannya ini. Itu membuat mereka yang awalnya tertekan, kini telah melihat cahaya lagi. Bukankah kamu akan menggunakan tubuh baja-baja emas ini untuk menghancurkanku? Kenapa kamu malah dipukuli olehku seperti ini? Ucap Chu Feng dengan nada mengejek. Petir melingkar di sekitar tubuh Chu Feng, dan mereka akan bergerak dengan pikiran. Dia bahkan tidak perlu menyerang secara pribadi, dan dia hanya perlu mendorong dirinya ke depan. Dengan cara seperti itu, dia bisa membuat Ding Chou terus mundur.
Dan bahkan jika dia memiliki tubuh yang kuat, dia tidak bisa menahan cambuk petir Chu Feng. Ingin mengalahkan aku, Ci, kamu tidak layak. Balas Ding Chou yang mulai sedikit cemas karena Chu Feng. Jadi, dia mengeluarkan dua bilah hitam legam besar dari kantong penyimpanannya. Baling-balingnya hitam legam, dan orang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tepi itu tidak tajam, namun memberi orang perasaan itu akan menjadi sangat sulit. Itu tentu saja bukanlah senjata normal. Wush wush. Pisau ganda di tangan Ding Chou melambai-lambai, dan mereka membentuk dua sinar hitam. Sinar itu sangat aneh, dan seolah-olah itu bisa memotong energi spiritual dan memotong kekuatan asal. Sinar hitam itu benar-benar dapat memotong cambuk petir Chu Feng saat menghilang ke udara. Setelah memotong cambuk petir Chu Feng, Ding Chou mengubah pertahanan menjadi serangan, dan mulai menyerang Chu Feng. Chu Feng mengerutkan keningnya, karena dia tidak berharap bahwa akan ada senjata aneh di dunia ini, yang bisa memotong melalui keterampilan bela diri. Namun, meskipun Chu Feng terkejut, dia tidak mundur sedikit pun. Dengan cepat pikirannya beralih, dan energi spiritual di tubuhnya langsung meledak. Mengaum, petir yang kuat ditembak keluar dari tubuhnya, dan itu terbentuk menjadi beberapa naga petir yang besar dan panjang. Naga petir itu meraung-raung, dan suaranya tersentak kemana-mana. Kekuatannya yang kuat bahkan membuat panggung bergetar sangat hebat. Mendengua, pada akhirnya, itu hanya keterampilan bela diri peringkat 4. Tidak peduli seberapa kuat itu, aku masih bisa memotongnya, ucap Ding Chou dengan percaya diri. Ding Chou mendengus dingin, dan serangannya tidak berkurang sama sekali. Beberapa sinar hitam memangkas di udara, dan naga petir besar semuanya terputus olehnya. Saat mereka menghilang, dia menebas tubuh Chu Feng. Sial, pisau orang ini benar-benar dapat menghancurkan 3 gaya gunturku, ucal Chu Feng yang cukup terpana, dan dia akhirnya merasakan kekuatan pisau itu. Itu adalah bilah emas yang dihitamkan. Mereka diciptakan oleh emas yang dihitamkan, dan mereka dapat memotong semua keterampilan bela diri di bawah peringkat 5. Seseorang segera berteriak, saat mereka mengenali dari mana pisau berwarna hitam itu berasal. Itu adalah pedang emas yang menghitam. Itu adalah jenis harta karun, dan harganya cukup mahal. Dari mana asal Ding Chou ini? Dia ternyata memiliki pedang seperti itu. Bukan hanya satu, bahkan ada 2. Setelah mengetahui bahwa senjata di tangan Ding Chou adalah bilah emas yang menghitam, orang-orang tanpa henti terkejut. Karena bilah emas yang menghitam ini, itu memiliki biaya yang cukup besar. Itu dia. Aku tahu siapa dia. Saat itu, Chen Wanxi yang berdiri di belakang Chen Hui sedikit membuka mulut kecilnya, dan di dalam matanya yang bersinar itu ada sedikit keheranan. Wanxi, ada apa? Bagaimana latar belakang Ding Chou itu? Chen Hui juga merasa ada yang tidak beres, sehingga ia dengan cepat bertanya. 2 bilah emas menghitam itu, aku seharusnya tidak salah. Itu adalah dia. Dalam ujian murid inti dari Sekte Ling Yunku, seorang murid membunuh binatang mengerikan yang memiliki kekuatan tingkat ketiga dari ranah asal, dan menjadi orang nomor 1 dalam ujian murid inti tahun itu. Namun, tidak ada yang melihat penampilan orang itu dengan jelas, sehingga tidak ada yang tahu siapa orang itu. Dan dari situlah, itu menjadi misteri. Tapi seseorang memang melihat bahwa, itu adalah seorang pemuda yang memegang 2 bilah emas yang menghitam, jawab Chen Wanxi dengan muram. Apa, Ding Chou ternyata sekuat itu? Bukan hanya Chen Hui, para penjaga kota emas ungu lainnya melebarkan mulut mereka, dan keterkejutan memenuhi wajah mereka. Makhluk yang mengerikan, itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Binatang yang mengerikan yang berada di tingkat ketiga dari ranah asal, itu benar-benar sesuatu. Mampu membunuh monster mengerikan, itu berarti Ding Chou adalah orang yang menakutkan, dan dia tidak diragukan lagi adalah jenius. Wush wush wush. Di panggung pertempuran sinar hitam berkedip-kedip, dan serangan Ding Chou luar biasa sengitnya. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa mengandalkan kecepatan yang pasti dari teknik langit kekaisarannya, untuk melarikan diri secara acak di atas panggung, dan juga untuk menyerang dengan 3 gaya guntur di titik buta dari Ding Chou.
Tapi Ding Chou benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Reaksinya sangatlah cepat, dan serangan Chu Feng sia-sia terhadapnya. Setiap kali ketika serangannya akan mendarat, mereka akan selalu terpotong oleh pisau emasnya yang menghitam. Itu percuma saja. Bila emas hitam ini dapat memotong semua keterampilan bela diri di bawah peringkat 5. Meskipun metode kilatmu tidak lebih lemah dari keterampilan bela diri peringkat 5 dalam hal kekuatan, namun pada akhirnya, itu masih keterampilan bela diri peringkat 4, dan itu tidak akan dapat mengancamku dengan cara apapun, ucap Ding Chou sambil melompat maju, dan kemudian melemparkan dirinya ke arah Chu Feng. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada yang terakhir kalinya. Keterampilan bela diri peringkat 5, wah, terima kasih telah mengingatkanku, balas Chu Feng. Saat itu juga, Chu Feng tidak menghindar lagi. Alih-alih di sudut mulutnya ada senyum tipis, ketika dia berdiri di tempatnya menunggu Ding Chou muncul. Apakah Chu Feng itu idiot? Kenapa dia tidak menghindar? Ucap penonton. Ketika orang-orang melihat pemandangan itu, mereka sangat terpana. Karena kekuatan pedang emas yang menghitam itu tidak dapat dipandang rendah, dan bahkan bisa memotong keterampilan bela diri. Jika itu mendarat di tubuh Chu Feng, maka hasilnya sudah tidak terbayangkan lagi. Suara mendesing. Namun, pada titik waktu itu, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya, dan tombak berwarna emas terkondensasi ke tangannya. Dia melangkah maju sambil melambaikan tangannya, dan tombak berwarna emas di tangannya menjadi naga emas saat menyapu ke arah Ding Chou. Dengan dentuman yeseng besar, bila emas menghitam di tangan Ding Chou terbang ke udara. Melihat kembali ke arah Ding Chou, dia mundur beberapa langkah. Dan di telapak tangan kiri yang memegang pisau emas yang menghitam, ternyata sudah ada darah yang keluar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.